Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor internal organisasi untuk penentuan strategi. Dengan anggota saya, Maulida Saidayani dengan NIM 23401068 dan Saya Aisyah Nabila dengan NIM 23401071. Jadi yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu mengenai hakikat audit internal, kemudian yang kedua pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi, kemudian yang ketiga ada Frio Framework, yang keempat ada Value Chain Analysis, kemudian yang terakhir ada budaya organisasi dan strategi. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama, hakikat audit internal. Audit internal merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dan memperbaiki efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal dalam organisasi. Proses pelaksanaan audit internal membutuhkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi, mulai dari pemasaran, keuangan dan akuntansi, kemudian produksi, riset dan pengembangan, dan operasi hingga sistem informasi. Audit internal tidak hanya sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pemberi masukan konstruktif guna membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi. Pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi digunakan untuk mengetahui kompetensi apa yang akan menjadi kekuatan perusahaan. Analisis organisasi sendiri adalah aktivitas mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengambil keuntungan dari kompetensi dan sumber daya organisasi. Jadi di sini ada kompetensi dan ada sumber daya. Sumber daya sendiri yaitu aset organisasi, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud, yang bisa dipergunakan dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengordinasi dan mengintegrasikan antar fungsi dalam suatu organisasi. Kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi yang membedakan. Selanjutnya yang ketiga mengenai VRIO Framework, yang merupakan gabungan dari berbagai kata yaitu valuable, rare, imitation costly, dan organized. VRIO sendiri merupakan alat untuk mengidentifikasi apakah suatu sumber daya atau kompetensi perusahaan dapat menjadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Proses evaluasi VRIO meliputi 4 pertanyaan kunci. Yang pertama mengenai valuable atau bernilai. Pertanyaannya, apakah kompetensi itu memberikan nilai pelanggan dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita? Kemudian yang kedua ada rare atau langka. Dengan pertanyaan, apakah kompetensi tersebut hanya dimiliki oleh perusahaan kita? Kemudian yang ketiga ada imitation costly atau sulit ditiru. Pertanyaannya, apakah sulit dan mahal bagi pesaing untuk meniru sumber daya atau kompetensi tersebut? Artinya, apakah organisasi lain tidak memiliki kompetensi serupa? Kemudian yang keempat ada organized atau terorganisasi. Dengan pertanyaan, apakah perusahaan terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya? Bila jawaban semuanya iya, maka perusahaan dikatakan memiliki sustainable competitive advantage, alias keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan memiliki kompetensi yang khas. Selanjutnya yaitu value chain analysis. Value chain analysis atau analisis rantai pasok adalah serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait yang dimulai dengan bahan mentah dari perusahaan pemasok, kemudian prosesi perusahaan, lalu dikirim kepada distributor hingga sampai ke tangan retail dan akhirnya ke tangan konsumen akhir. Adapun hal-hal yang terkait dengan value chain analysis, yang pertama aktivitas utama atau primary activities, di mana poinnya yaitu A. Input logistik atau logistik saat bahan mentah masuk perusahaan. B. Operasional mengubah bahan baku menjadi barang jadi. C. Outbound logistik yaitu logistik saat barang jadi dikirim keluar perusahaan. D. Marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Yang E. Service atau layanan jasa. Yang kedua yaitu aktivitas support, di mana poinnya yaitu infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, manajemen pengembangan teknologi, dan juga pengadaan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi dan strategi. Budaya organisasi menurut David dan David pada tahun 2017 adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi ketika organisasi belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal
yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan. Sementara menurut Whelan, tahun 2019 mendefinisikan budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan, harapan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota perusahaan. Di pembahasan kali ini, kami mengambil studi kasus dalam PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mengenai profil singkatnya, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk didirikan pada tahun 1951 oleh Bapak dan Ibu Rahmat Sulistyo. Sidomuncul memulai usahanya sebagai industri jamu rumahan yang hanya mempekerjakan 3 orang di Jalan Bakungan nomor 25, Semarang. Perseroan menjalankan kegiatan usaha industri jamu atau herbal dengan produk-produk yang terbagi dalam 3 segmen, yaitu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. Produk herbal unggulannya antara lain ada tolak angin yang terdiri dari beberapa varian, yaitu tolak angin cair anak, tolak angin bebas gula, dan tolak angin flu. Selanjutnya, inilah analisis faktor internal organisasi untuk penentuan strategi di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Hakikat audit internal pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yaitu perseroan membentuk unit audit internal sesuai dengan POJK nomor 56/POJK.04/2015 dan secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan terhadap pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Pengangkatan maupun pemberhentian kepala unit audit internal telah diatur dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara struktur, unit audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama, sementara secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung dengan Komite Audit serta unit lain. Tugas dan tanggung jawab unit ini mencakup penyusunan rencana audit tahunan berbasis risiko, penilaian efektivitas pengendalian internal di berbagai bidang, pemberian saran perbaikan, penyampaian laporan audit kepada manajemen, hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya, analisis pendekatan sumber daya dalam PT Sidomuncul. Pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul menyoroti bagaimana perusahaan itu memanfaatkan sumber daya internalnya sebagai fondasi utama untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Salah satu aspek terpenting dari pendekatan ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis VRIO framework. Yang pertama, valuable atau nilai. Jadi, nilai yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang pertama, menggunakan bahan baku alami berkualitas tinggi dari kemitraan dengan petani lokal, menghasilkan produk efektif dan aman seperti tolak angin, Kuku Bima Energi. Sidomuncul juga memiliki sertifikasi internasional dan halal MUI yang meningkatkan kepercayaan konsumen dengan ditopang reputasi merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Selanjutnya, rare atau kelangkaan. Sidomuncul ini memiliki kemitraan jangka panjang dengan petani lokal yang melibatkan kepercayaan dan dukungan sosial, dan hal ini tuh sulit ditiru. Kemudian proses produksi dan ekstraksi bahan alami yang terstandarisasi dan teruji secara ilmiah tidak dimiliki oleh semua pesaing. Keunikan produk dan merek yang dikenal luas juga menciptakan hambatan masuk bagi pesaing. Selanjutnya, imitation costly atau sulit ditiru. Sidomuncul ini memiliki sistem kemitraan berkelanjutan. Nah, hal itu juga memerlukan waktu, investasi, dan hubungan sosial yang kuat. Kemudian proses produksi dengan standar internasional dan sertifikasi ketat membutuhkan investasi besar, dari mulai fasilitas, teknologi, dan SDM. Kemudian juga budaya perusahaan yang menekankan kualitas adalah aset tidak berwujud yang sulit ditiru. Pengalaman panjang juga memberikan pengetahuan dan kapabilitas yang unik. Yang terakhir dari VRIO framework yaitu organized atau organisasi. Sidomuncul ini memiliki struktur dan sistem manajemen yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara optimal. Ia juga memiliki fasilitas produksi berstandar internasional, laboratorium terakreditasi, dan sistem pengendalian mutu yang ketat.
Kemudian komitmen terhadap kepatuhan regulasi BPOM dan sertifikasi halal MUI juga mencerminkan organisasi yang disiplin, mengoptimalkan kapabilitas dinamisnya atau kemampuan untuk beradaptasi dan mengonfigurasi ulang sumber daya. Selanjutnya yaitu value chain analysis. Sidomuncul menerapkan manajemen rantai pasok untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk terbaik untuk pelanggan secara konsisten serta efisiensi biaya. Untuk menjamin kontinuitas volume dan kualitas, Sidomuncul menjalin kemitraan dan pembinaan dengan petani. Simplicia diperoleh dari berbagai daerah di Indonesia, sedangkan bahan non-simplicia tertentu yang tidak tersedia lokal seperti vitamin atau taurin itu diimpor. Penilaian pemasok dilakukan melalui prosedur standar penilaian, auditing, dan pembinaan dengan evaluasi tahunan sebagai dasar kelanjutan kerjasama. Poin kelima yaitu analisis budaya organisasi dan strategi. PT Sidomuncul memiliki budaya organisasi yang sangat kuat dan berakar pada tradisi jamu dan herbal Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sidomuncul menempatkan nilai keaslian, tradisi, dan kualitas sebagai fondasi utama budaya mereka. Budaya ini tidak hanya menjadi identitas perusahaan, tetapi juga menjadi cara pandang dan cara kerja yang diajarkan kepada seluruh karyawan dan anggota organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.